Terima kasih Anda masih menyaksikan Rosi. Namora, sebenarnya yang jadi problem adalah programnya, program prioritas tadi, atau pelaksanaannya. Ya programnya jelas, itu kan ada di tuntutan kami, evaluasi total proyek strategis nasional, termasuk MBG, KDMP dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya tendensi dari pemerintah ya, misalnya kayak kemarin ketika dibicarakan oleh sebelah abang saya, Bang Rocky Gerung dan lain sebagainya, seolah-olah permasalahan itu menjadi permasalahan teknis, bukan permasalahan yang struktural. Padahal itu jelas adalah permasalahan yang struktural, karena kita melihat, misalnya ambil KDMP saja, ketika KDMP itu menyandra 58% dari dana desa, coba tanya ke kepala-kepala desanya. Kalau gitu, dana untuk pembangunan jembatan, untuk infrastruktur desa, program-program desa, itu bagaimana? Ketika itu semua dikunci untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang satu dibuat tanpa dasar hukum yang tepat, hanya melalui impres. Kedua, merupakan skema koperasi top down tanpa adanya partisipasi masyarakat sebagaimana seharusnya koperasi itu seperti itu, ya kan. Dan ketiga, dia menggunakan skema utang APBN ke Himbara. Dan itu pertanyaan lagi, kalau misalnya hutangnya tidak bisa dibayar, terus bagaimana? Apakah akan kolaps dan lain sebagainya? Artinya ketika awal pencetusan program tersebut secara formil dia salah, dan secara material dia memiliki suatu namanya systemic risk atau resiko sistematik yang sangat besar. Gitu. Jadi ini bukan masalah pelaksanaan, dan kami tidak sepakat kalau misalnya itu dibawa ke ranah itu. Oke, ini bukan semata teknis, tapi dari sisi strukturalnya dianggap ini sudah salah. Iya, pertama programnya yang menjadi program prioritas nasional, kami menyebutnya dulu PHTC, program hasil cepat terbaik, terbaik cepat maksud saya. Sekarang tuh PKPN, program yang menjadi prioritas nasional gitu ya. Bahwa itu masih terdapat banyak problem, masih terdapat banyak kekurangan, masih terdapat banyak keluhan yang disampaikan oleh penerima manfaat misalnya, itu juga yang menjadi bahan evaluasi kami secara terus-menerus. Kita lihat misalnya MBG. MBG ini dari pertama kali digulirkan, dan harus dicatat misalnya BGN ini kan ada dari pemerintahan sebelumnya juga gitu ya, sudah ada Badan Gizi Nasional. Dan ketika MBG ini digulirkan pertama kali, dengan hari ini sudah mengalami transformasi program yang banyak sekali dan luar biasa signifikan gitu ya, sampai menjadi bentuk yang seperti sekarang. Jadi dari sisi programnya sendiri, dia terus-menerus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Padahal dari awal dia catat konstitusi, Mas. Ya, kritiknya adalah misalnya disampaikan kritik, oh berarti ini di sisi perencanaannya belum maksimal, di sisi perencanaannya kurang tepat. Ya itu juga yang menjadi bagian dari yang diakui oleh pemerintah gitu ya, sehingga ada perbaikan terus-menerus. Terus yang kedua dari sisi pelaksanaannya dan pelaksananya, tentu di situ juga ada masalah. Itu yang menyebabkan pimpinan BGN misalnya bisa ditangkap, kemudian korupsi yang terjadi di dalamnya ditindak, kemudian ada perbaikan SOP, ada perbaikan cara melaksanakannya dan lain sebagainya. Sama KDKMP juga sama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus-menerus diperbaiki, terus-menerus menjadi concern. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah di sana terdapat visi besar sebetulnya, di sana terdapat satu cita-cita yang dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oke, nah soal ini dalam menjalankan program strategis nasional ada efisiensi juga yang dilakukan. Betul. Nah, tapi di tengah efisiensi ini kritik dari masyarakat muncul, misalnya saat HUT RI kemarin ada pengadaan merpati 305 juta rupiah. Bagaimana pemerintah menjelaskan ini kepada publik, Mas? Ya sebetulnya kita harus lihat skalanya ya. Nasional ini kan misalnya kita bisa nggak membandingkan sebuah program atau sebuah kegiatan skala nasional dengan ukuran yang pribadi misalnya, atau ukuran yang lebih kecil, kan tidak bisa juga. Di sana kan kalau kita bicara soal perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dia bukan hanya punya dimensi nasional sebagai kebanggaan nasional, tapi juga punya dimensi internasional sebagai national dignity untuk menyampaikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia negara yang berdaulat dan negara yang punya pride untuk merayakan sesuatu. Jadi saya kira di sisi itu kita tidak bisa menilai ini sebagai apakah ini efisien atau tidak efisien dan lain sebagainya. Nah, efisiensi yang dilakukan itu adalah terhadap hal-hal yang selama ini dilakukan tumpang tindih misalnya. Tidak. Contoh misalnya kenapa Presiden mengumumkan akan membentuk
yang tadinya sebelumnya LKPP menjadi badan nanti. Karena ternyata ditemukan untuk barang yang sama pengadaannya di kementerian dan lembaga di daerah itu bisa beda-beda. Artinya efisiensi ini kalau menurut Mas Fad nggak bisa dibandingkan. Kalau Mora melihatnya seperti apa? Karena di media sosial juga ramai tadi. Misalnya di tengah efisiensi, tapi untuk perayaan hari ulang tahun dengan budget misalnya untuk Merpati 305 juta, bisakah ini dibandingkan? Tidakkah sebanding ini dengan efisiensi yang Pemerintah itu tidak pernah efisien selama ini. Itu hanya menjadi alasan dari pemerintah, dari rezim untuk menarik anggaran dari atau menarik anggaran dari kementerian-kementerian yang memiliki haknya. Bagaimana berdasarkan undang-undang kesehatan, mandatory spending 5% dari sektor kesehatan itu sudah dihapuskan. Sekarang diganti dengan suatu indikator yang tidak bisa di-enforce secara hukum. Kenapa itu dianggap tidak efisien menurut? Karena tunggu, maksud saya adalah itu tuh contoh korban dari alasan itu. Sedangkan misalnya kalau kita bandingkan dengan data-data kebocoran dana untuk MBG. Kalau misalnya kita bandingkan dengan berapa banyak tadi sih alokasi anggaran untuk tiga kementerian tersebut, kalau gitu berarti efisiennya itu di mana, Mas? Apalagi satu yang karena saya sebagai mahasiswa saya rasa saya perlu menyuarakan ini adalah URI. Tadi Mas bilang bahwa permasalahan yang dilihat oleh pemerintah sehingga butuh efisiensi tersebut adalah permasalahan tumbang tindih, adalah permasalahan mengenai anggaran. Kalau gitu kenapa sampai ada program namanya Universitas Republik Indonesia yang tumpang tindih dengan puluhan ribu kampus yang ada di nasional, yang tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang ada di nasional, dan juga tumpang tindih dengan LAN yang ada di nasional. Di saat sekarang kondisi anggaran untuk perguruan tinggi itu seminiskul itu, gitu. Itu kan bukti nyata salah satu program-program yang digembor-gemborkan pemerintah itu menunjukkan bahwa dalam pemerintahan saat ini political will itu ada di atas dari efisiensi. Simpel itu. Mas Fad? Iya betul, saya kira hal seperti itu tidak boleh terjadi. URI berarti nggak boleh terjadi. Yang dilakukan oleh pemerintah justru adalah melakukan alignment terhadap visi besar pendidikan nasional. Misalnya sekarang yang terjadi adalah urgensinya URI tadi kalau yang dipertanyakan ya URI ini kan belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tumpang tindih karena belum dieksekusi, belum di tahap implementasi. Yang sekarang sudah ada adalah Kepres, keputusan Presiden untuk mengangkat gubernur dan wakil gubernur URI. Nah nanti pada saat dia akan diimplementasikan ya pasti punya perangkat hukum yang harus dipenuhi, kemudian juga implementasi yang dilakukannya nanti bisa di judgment setelah dia dilakukan. Saat ini kan prosesnya masih terus berjalan dan kita harus menunggu bagaimana otoritas yang dipercaya untuk menangani ini nanti akan melaksanakan programnya. Saat ini saya belum bisa mengeksplor itu lebih jauh karena belum terjadi. Nah, yang disebut tadi misalnya, kalau kita bicara pendidikan kan yang dilakukan oleh pemerintahan ini, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo misalnya, itu memberikan kepastian bahwa pendidikan dasar misalnya bisa diakses oleh semua segmen. Saat ini itu angka partisipasi anak sekolah di usia pendidikan dasar itu mencapai 99,5%. Sudah pernah menjawab tadi? Tidak. Evolusi pendidikan dasar itu sudah ada sejak zamannya Soeharto sebenarnya karena ada wajib pendidikan itu. Makanya saya bingung kenapa data itu dikreditkan ke presiden saat ini gitu. Sekarang pertanyaan adalah ya itu tadi bukti dari pemerintahan saat ini ketika rakyat itu dipaksa untuk melihat dahulu kebijakannya jalan, memangkas anggaran dan juga melihat dulu kebijakan tersebut gagal terlebih dahulu baru kami boleh mengkritiknya. Ketika kritik dilakukan oleh berbagai akademisi kemarin, itu tidak didengar sama sekali. Bahkan masnya sendiri dan pemerintah tidak bisa menjelaskan kan URI ini urgensinya apa, URI ini nanti pos anggaran itu bagaimana, dan juga nanti pelaksanaan itu akan menghasilkan apa. Karena belum terjadi. Tapi kita tidak perlu berdebat tentang URI karena masuk. Nah tapi sebenarnya pemerintah itu menganggap mahasiswa atau yang melakukan demonstrasi ini sebagai mitra kritik atau enggak sih Mas? Ya tentu pemerintah dalam hal ini negara bahkan ya kalau kita bicara negara melihat mahasiswa ini dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah mahasiswa ini aset bangsa. Jadi masa depan ada di tangan mereka. Jadi kalau muncul mahasiswa-mahasiswa kritis dengan daya nalar yang luar biasa, dengan pemikiran yang jauh ke depan, kegelisahan yang kuat terhadap penderitaan rakyat, itu adalah sesuatu yang negara harus memperhatikan itu karena negara pada saatnya itu akan dipimpin oleh generasi berikutnya. Kita bicara masa depan. Dimensi kedua kan tidak bisa hanya dilihat sebagai mitra kritis. Memangnya pekerjaan mahasiswa hanya mengkritik kan tidak. Mahasiswa juga adalah aset bangsa untuk proses regenerasi dan kepemimpinan masa depan. Nah kalau misalnya saat ini mahasiswa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, tentu negara dalam hal ini
memandang mahasiswa atau semua pihak, baik itu mahasiswa, akademisi, peneliti dan lain sebagainya sebagai mitra untuk sama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan tadi. Nah, kalau pemerintah menganggap mahasiswa adalah mitra, terbuka atas kritik dan melakukan perbaikan, di mana miss-nya? Karena kawan-kawan mahasiswa merasa tidak puas hingga saat ini. Ya, miss-nya sesimpel bukan hanya kepada mahasiswa ya, tapi kepada masyarakat sipil secara keseluruhan. Pemerintah itu seperti saya sudah katakan, rasanya pemerintah tidak peka terhadap permasalahan yang saat ini dialami oleh masyarakat. Sesimpel itu. Ada gap antara solusi dan program yang ditawarkan oleh pemerintah dengan masalah-masalah real yang ada. Saya ingin highlight sedikit ya, karena ini agak kurang ke-highlight di media kemarin, adalah terkait dengan tuntutan ketiga, terkait dengan reforma agraria. Saat ini ada dua pihak dengan dosa besar. Pihak pengusaha yang memiliki 68% dari total aset pertanahan di Indonesia. Dan juga pemerintah yang melalui PSN, salah satunya food estate, itu sudah, ini catatan dari KPA ya, Konsorsium Pembaruan Agraria, sudah ikut andil di dalam kurang lebih 69 kasus konflik agraria. Terakhir terjadi di Desa Sukajaya di Bogor. Jadi itu dampak langsung loh dari sebenarnya katanya pemerintah kita ini pro petani, pro rakyat kecil dan lain sebagainya, tapi tanahnya itu dirampas, kemudian digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat sekitar itu, kemudian dijual menjadi sesuatu yang oke, ini harus dilaksanakan karena ini adalah cita-cita besar bangsa. Pertanyaannya adalah cita-cita tersebut kapan terlaksanakan? Apakah perlu sampai masyarakat kita menderita terlebih dahulu? Gitu Mas. Iya, bicara soal reforma agraria ini kan agenda sejarah ya. Ini agenda kita sebagai bangsa, sebagai negara yang saya kira ini urgen untuk kita implementasikan. Misalnya sebelumnya misalnya sertifikasi dianggap sebagai reforma agraria kan bukan. Sebenarnya reforma agraria harus bisa menyelesaikan masalah penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya, bahkan termasuk di dalamnya negara. Realnya baru pertama kali dalam sejarah sejauh ini sudah ada 5,88 juta hektar yang diamankan oleh Satgas PKH dan itu juga yang menjadi cita-cita besar bahwa reforma agraria ini dilakukan. Kenapa dan mengalami tanah tersebut dikembalikan kepada rakyat, Mas? Ya kan ini sedang dilakukan dan belum pernah sebelumnya. Nah itu enggak, karena asetnya masuk ke PNBP. Yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendanai program-program tadi. Kita tahu permasalahan tentang Satgas PKH semuanya teman-teman. Dan saya rasa ini tidak perlu terlalu panjang dibahas. Tapi permasalahan dari Satgas PKH intinya adalah bagaimana pemerintah itu menarik dengan dalih reforma agraria tersebut. Menarik pajak. Dan kemudian menarik dana untuk masuk dalam PNBP. Ya gitu dananya, tapi kan lahannya 5,8 dan lahannya digunakan buat bisa apa? Food estate pada akhirnya. Ya nanti akan diredistribusi dan ini sedang dalam proses. Tapi kan perlu diakui di sini belum pernah terjadi sebelumnya. Ada upaya semacam ini, upaya yang masif, upaya yang serius, dibentuk Satgas PKH yang sudah memiliki kinerja yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Nah sebelumnya itu yang disebut reforma agraria dianggap sebagai formalitas saja karena sebetulnya tidak menyelesaikan persoalan konflik lahan, tidak menyelesaikan persoalan penguasaan lahan oleh korporasi besar. Nah sekarang pemerintahan yang ini sedang melakukan itu. Tapi apakah sudah selesai? Ya pasti belum selesai. Dan ini yang menjadi yang tadi saya sebut agenda sejarah untuk bisa dituntaskan. Kritik ini tidak hanya datang dari mahasiswa tapi juga guru besar, akademisi. Apakah pemerintah menganggap kritik ini sebagai hal yang serius?